Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bab bilangan, pangkat, dan bentuk akar. Yang pertama kita bahas tentang bilangan pangkat pecahan bertingkat. Nah, untuk sembarang bilangan A dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, bentuk umumnya adalah A pangkat M per N dipangkatkan lagi P per H, maka sama dengan A pangkat M per N dikali P per H, di mana N dan H-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka eksponennya atau pangkatnya itu dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil pemangkatan berikut. Yang nomor 1, 8 pangkat 2 per 3 dikalikan 27 pangkat 5 per 3. Nah, untuk mengerjakannya, kalian perhatikan yang saya lingkari, 8 dengan 27, kita rubah menjadi bilangan berpangkat, agar bisa kita sederhanakan dengan pangkat pecahannya ini. Sehingga 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian dipangkatkan dengan 2 per 3. Dikalikan 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 5 per 3. Sehingga di sini tadi kan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya kita kalikan. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Di sini 3 dengan 3 kita sederhanakan. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 3 dikalikan 5 per 3. 3 dengan 3 ini juga kita sederhanakan, sehingga sama dengan 3 pangkat 5. Setelah itu, hasil dari 2 pangkat 2, yaitu 4, dikalikan hasil dari 3 pangkat 5, yaitu 243. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikali 243, yaitu 972. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini 8 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi 8 per 9. Nah, berarti caranya seperti yang sudah kita kerjakan nomor 1. 8 kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 per 4, kemudian dipangkatkan lagi 8 per 9, sesuai dengan soal. Nah, untuk itu, berarti kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 pangkat 3 dikali 3 per 4. Jadi ini dikalikan. Kemudian, yang belum kita selesaikan, kita tulis kembali. Pangkat 8 per 9. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan sehingga menjadi 2 pangkat 9 per 4. Dipangkatkan 8 per 9. Kita tulis kembali, belum kita kerjakan. Nah, setelah itu, di sini kan pangkatnya kita kalikan, eksponennya dikalikan. 2 pangkat 9 per 4 dikalikan 8 per 9. Jadi bisa kita sederhanakan. 9 kita coret dengan 9, hasilnya 1. Kemudian 8 dibagi 4 yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bisa ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Dalam kurung X pangkat 2 per 9, Y pangkat
negatif 4/3 dipangkatkan dengan negatif 9/8. Nah, karena di sini variabelnya berbeda, maka kita kerjakan sendiri-sendiri. Jadi, X pangkat 2/9 dipangkatkan dengan negatif 9/8, artinya 2/9 dikali negatif 9/8, kemudian Y pangkat negatif 4/3 dikalikan dengan negatif 9/4. Nah, setelah itu, karena ini perkalian pangkatnya, maka bisa kita sederhanakan. 9 dengan 9, kemudian 2 dengan 8, ini kita coret, jadinya 4. Sehingga X pangkat negatif 1/4, kemudian Y-nya, nah ini 4 dengan 8, kita rubah menjadi sama-sama dibagi dengan 4, ini 1, ini 2, kemudian 3 dengan 9 kita bagi dengan 3, di sini 1, di sini 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif, yaitu 3/2. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk, di sini kan pangkatnya ada yang dalam bentuk pangkat negatif. Maka untuk menjadikan pangkat positif, kita rubah bentuknya menjadi Y pangkat 3/2 per X pangkat 1/4. Nah, di sini sudah dalam bentuk pangkat positif. Jadi tergantung nanti kalian menjawab dengan jawaban yang pertama ini sudah benar, atau menjawab dengan jawaban yang kedua ini juga benar. Ini bentuk lainnya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan untuk contoh soal yang nomor 4. Di sini dalam kurung A pangkat 3/4 dikalikan A pangkat negatif 3/8 dibagi dengan A pangkat 1/6, kemudian yang ada di dalam kurung dipangkatkan dengan 8. Nah, apabila ada soal seperti ini, kalian perhatikan bilangan pokoknya, apakah sudah sama? Nah, apabila bilangan pokoknya sudah sama, operasikan eksponen yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka kita bisa menggunakan konsep pada operasi perkalian, eksponennya kita jumlahkan. Pada operasi pembagian, eksponennya kita kurangkan. Sehingga menjadi sama dengan dalam kurung A pangkat 3/4, ini operasinya perkalian, maka ditambah negatif 3/8, kemudian ini operasinya pembagian, maka dikurangi 1/6. Kemudian pangkat 8-nya tetap kita tuliskan kembali. Setelah itu, nah dalam operasi penjumlahan pengurangan adalah harus disamakan penyebutnya. Sehingga kalau disamakan penyebutnya, kita cari KPK dari 4, 8, dan 6, yaitu 24. Sehingga sama dengan A dalam kurung A pangkat 24, di sini penyebutnya semuanya. Kemudian pembilangnya dari mana 18? Dari 24 dibagi 4, kemudian dikalikan 3, 24 dibagi 4, 6, dikali 3, 18. Kemudian 24 dibagi 8, 3 dikali 3, 9. Kemudian 24 dibagi 6, 4, dikali 1, 4. Nah, setelah sudah sama, ini pangkat 8-nya tetap kita tulis ya, belum kita kerjakan, jadi tetap ditulis terlebih dahulu. Sehingga yang ada di dalam kurung sama dengan A pangkat 5/24 dari 8 dikurangi 9 dikurangi 4. Maaf, ini 18 ya. 18 dikurangi 9 dikurangi 4. Kemudian dipangkatkan 8. Nah, setelah itu kita
Sederhanakan, karena pangkat dipangkatkan lagi, operasinya dikalikan. 8 dengan 24 ini sama-sama dibagi dengan 8. Ini 1, di sini 3. Sehingga hasilnya sama dengan A pangkat 5/3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang bentuk akar. Bentuk akar merupakan salah satu contoh bilangan irasional atau suatu bilangan yang ada di dalam tanda seperti ini, yang disebut sebagai tanda akar. Bentuk akar juga merupakan inverse dari bilangan berpangkat. Inverse itu adalah kebalikan. Sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, itu artinya sama dengan akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Nah, kalian pasti masih ingat cara menentukan hasil akar? Nah, bagaimana kalau bilangannya besar atau bilangannya irasional? Nah, contohnya akar 729. Berapa hasilnya? Kemudian, akar 45. Kemudian, akar pangkat 3 dari 192. Nah, di sini kalian perhatikan, apabila tidak dituliskan di sini akar pangkatnya, maka ini artinya adalah akar pangkat 2. Nah, beda dengan akar pangkat 3, di sini dituliskan, gunanya untuk membedakan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, tentunya kita pasti kesulitan mencari hasil akar dengan cara menghitung apabila angkanya semakin besar dan jika pangkatnya berubah, bisa jadi diperlukan cara yang berbeda. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan suatu akar adalah dengan menggunakan cara faktor. Nah, contohnya yang nomor 1, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 729. Nah, berarti kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, berarti kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama adalah karena di sini bilangannya ganjil, maka langsung kita bagi dengan bilangan prima terkecilnya adalah 3, karena 2 tidak mungkin. Ini kan bilangan ganjil. 3 hasilnya adalah 243. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, karena di sini bilangannya ganjil. Bisa dibagi 3, hasilnya adalah 81. Setelah itu, masih bisa kita bagi dengan 3. Ya, kita bagi 3, hasilnya adalah 27. 27 bisa kita bagi dengan 3 lagi, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu, di sini berarti terdapat berapa bilangan prima 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga akar 729, akar pangkat 2 dari 729 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6. Nah, kalau kita rubah menjadi dalam bentuk pecahan menjadi 3 pangkat 6/2. 2 di sini dari akar pangkat 2. Maka, sehingga sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 2 adalah 3. Hasilnya adalah 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27.
Selanjutnya, nomor 2, akar dari 45. Nah, akar 45 itu bisa kita ganti dalam bentuk akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Dari mana? Nah, caranya seperti tadi, kita bisa menggunakan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama adalah di sini kalian perhatikan 45 adalah bilangan ganjil, maka langsung kita bagi dengan 3. Yaitu kita bagi 3 adalah 15. Nah, setelah itu 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Nah, karena di sini semua sudah bilangan prima, maka kita tentukan ada berapa bilangan prima. 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2, dikali 5-nya ada 1, jadi 5 pangkat 1. Sehingga bentuknya adalah, kalau kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2 per 2, dari sini akar pangkat 2, kemudian 5 pangkat 1 per 2. Sehingga di sini sama dengan 3, 2 per 2 itu sama dengan 1. 3 pangkat 1, kemudian 5 pangkat 1 per 2 itu kita tuliskan dalam bentuk akar 5. Akar pangkat 2 dari 5. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah, itu nomor 3. Akar pangkat 3 dari 192. Nah, berarti kita gunakan pohon faktor lagi 192. Karena di sini genap, maka bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecilnya adalah 2. 192 dibagi 2 adalah 96. Kemudian 96 kita bagi dengan 2, karena masih genap ya. Hasilnya adalah 48. 48 masih genap, bisa kita bagi dengan 2 lagi. Yaitu hasilnya adalah 24. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 12. 12 masih genap, kita bagi dengan 2 lagi. Yaitu 6. 6 masih genap, kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3. Karena sudah semua bilangan prima, maka tinggal kita hitung ada berapa pembagian 2-nya, bilangan prima 2-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6, kemudian 3-nya ada 1, 3 pangkat 1. Jadi 192 kita ganti jadi 2 pangkat 6, 3 pangkat 1. Nah, kemudian kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 6 per 3, dari sini pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 1 per 3, karena di sini akar pangkatnya 3. Sehingga sama dengan 2 pangkat 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian 3, 1 per 3 tetap kita tulis 3 pangkat 1 per 3. Yaitu sama dengan 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, untuk 3 pangkat 1 per 3 kita rubah ke dalam bentuk akar, jadi akar pangkat 3 dari 3. Karena sudah tidak bisa di bentuk sederhana lagi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, merubah bilangan pangkat dalam bentuk akar. Nah, di sini untuk sembarang bilangan A dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, maka pada bentuk pangkat A, pangkat M
per N, maka sama dengan dalam bentuk akarnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, contohnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Misalnya, nomor 1, 4 pangkat 3 per 5, maka sama dengan akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Jadi, di sini merupakan N-nya, 5 itu sebagai N di sini yang penyebutnya, kemudian 3 di sini sebagai M, sebagai pembilangnya pada eksponennya. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 5 dari 64. 64 itu dari 4 pangkat 3. Untuk contoh yang nomor 2, 3 pangkat 1 per 3, A pangkat 5 per 6. Nah, di sini kalian perhatikan bilangannya tidak sama, yaitu di sini 3, di sini A, kemudian eksponennya juga penyebutnya tidak sama. Maka untuk merubah ke dalam bentuk akar, bisa kita samakan eksponennya, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya 6. Di sini 6 dibagi 3 dikali 1, 2. Kemudian eksponen dari bilangan pokok A tetap 5 per 6. Nah, setelah sama, ini samakan penyebutnya, sehingga bisa kita tuliskan akar pangkat 6 dari 3 pangkat 2 A pangkat 5. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 6 dari 9 A pangkat 5. 9 dari 3 pangkat 2. Untuk yang nomor 3, dalam kurung negatif 5 pangkat negatif 2 per 3. Nah, di sini eksponennya masih dalam bentuk pangkat negatif. Maka bisa kita rubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif, yaitu sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 2 per 3. Jadi, kalau mau merubah ke dalam bentuk pangkat positif, di sini menjadi 1 per ya. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian, sehingga sama dengan 1 per dalam kurung akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Nah, sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 25. 25 itu dari mana? Dari negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Bisa dipahami ya? Dari merubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah merubah bilangan akar dalam bentuk pangkat. Jadi kebalikannya, dari bentuk akar kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Untuk sembarang bilangan A dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, maka bentuk umumnya sama tadi, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi, untuk contohnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat. Di sini nomor 1 adalah akar 14. Artinya sama dengan 14 pangkat 1 per 2. 1 ini dari sini, 14 pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan ya, pangkat 1. Kemudian akar pangkat 2 itu juga tidak perlu dituliskan, maka di sini dituliskan di sini 1 sebagai M-nya dan 2 sebagai N.
Untuk nomor 2, akar pangkat 3 dari negatif 64 A pangkat 2. Nah, kita tuliskan, berarti kita rubah terlebih dahulu negatif 64-nya menjadi bilangan berpangkat. Sehingga akar pangkat 3 dari negatif 4 pangkat 3, ini dari negatif 64, ini kita rubah menjadi bilangan pangkat menjadi negatif 4 pangkat 3, kemudian A pangkat 2. Nah, sehingga dalam bentuk pangkatnya negatif 4 pangkat 3/3. Dari mana? Dari sini. 3 ini sebagai M, ini sebagai N. 3/3 A pangkat 2/3. Nah, karena negatif 4 pangkat 3/3 itu sama dengan 1, maka tidak perlu dituliskan. Ini kita sederhanakan tadi, dicoret-coret jadi pangkat 1, A pangkat 2/3. Untuk nomor 3, 1 per akar pangkat 3 dari 343 A pangkat 6. Sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 343 itu kita rubah menjadi bilangan pangkat menjadi 7 pangkat 3. A pangkat 6. Sehingga 1 per 7 pangkat 3/3, dari sini 3/3, kemudian A pangkat 6/3. Nah, bila kita sederhanakan sama dengan 1 per 7 pangkat 1, karena 3 dibagi 3, 1, A pangkat 2 dari 6 dibagi 3. Bisa dipahami ya? Nah, apabila di sini tidak mau dalam bentuk pecahan, maka bisa kita rubah menjadi pangkat negatif. Jadi 7 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2. Ini hanya bentuk lainnya saja ya. Nah, sekarang pengoperasian penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Bentuk akar yang bisa dioperasikan dalam penjumlahan atau pengurangan adalah yang memiliki akar-akar sejenis. Yang dimaksud akar sejenis adalah yang mempunyai bilangan dalam akar sama. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan, coba kalian perhatikan, bilangan yang ada di dalam akar ini sudah sama, artinya sudah sejenis. Jadi bisa dikurangkan. Yang dikurangkan yang mana? Bilangan yang ada di luar akar, yaitu 8 dikurangi 2. Sama dengan 6, kemudian akar 3 tetap kita tuliskan akar 3. Yang nomor 2, 5 akar 6 ditambah akar 24 sama dengan, nah, apabila ada soal seperti ini, maka harus kita sederhanakan ini. Akar 24 kita sederhanakan. 5 akar 6 tetap kita tuliskan 5 akar 6 ditambahkan. Di sini akar 24 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 6. Nah, untuk memudahkan kalian, jadi biar menjadi akar sejenis, berarti kan di sini harus ada perkalian 6-nya. Maka 6 dikali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 6 dikali 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kita tuliskan seperti itu. Sehingga, nah, di sini sama dengan 5 akar 6 ditambah 2 akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 itu adalah 2, karena jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 2 pangkat 2/2, yaitu 1. Kemudian akar 6-nya tetap kita tuliskan akar 6. Bila akarnya sudah sejenis, jumlahkan angka yang di luar akar, yaitu 5 ditambah 2, jadi 7 akar 6. Tetap kita tuliskan bilangan yang ada di dalam akar.
Yang nomor 3, akar 48 ditambah 6 akar 3 dikurangi 8 akar 8 dikurangi akar 32. Maka di sini harus kita sederhanakan bilangan yang bisa disederhanakan, akar-akar yang bisa disederhanakan. Misalnya akar 48 itu kita rubah menjadi di sini 4 pangkat 2 dikali 3. Itu kan sama dengan akar 48. Kemudian ditambah 6 akar 3 tetap kita tuliskan. Kemudian dikurangi 8 akar, di sini akar 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2. 2 pangkat 2, 4 dikali 2, 8 kan? Ini hanya untuk merubah ya, jadi hasilnya tetap akar 8. Kemudian dikurangi akar 32 kita rubah menjadi 4 pangkat 2 dikali 2. Sehingga ini gunanya untuk mengeluarkan bilangan yang di dalam akar. Contohnya di sini 4 pangkat 2 dari di sini apabila dalam bentuk pecahan menjadikan 4 pangkat 2 per 2. Di sini kan akar pangkat 2. Jadi 4 sudah di luar akar, kemudian akar 3 tetap kita tuliskan akar 3, ditambah 6 akar 3 dikurangi 8 akar dikali 2. 2-nya ini sudah keluar akar ya. Kemudian akar 2 dikurangi 4, 2 per 2 ini keluar. Jadi akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 itu akarnya hilang. Itu. Terus akar 2. Sehingga sama dengan 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 8 kali 2 yaitu 16 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Jumlahkan atau kurangkan akar yang sejenis. Mana akar yang sejenis yang bilangan di dalam akarnya sama. Contohnya ini. Akar 3 dengan akar 3. Berarti bisa kita jumlahkan menjadi 4 ditambah 6, 10 akar 3. Kemudian ini kan tidak sejenis dengan akar 3, maka tidak bisa kita jumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah negatif 16 dikurangi 4. Ini karena sejenis mempunyai di dalam akarnya yaitu akar 2. Negatif 16 dikurangi 4, negatif 20 akar 2. Nah, ini bisa dikurangkan atau tidak? Nah, tidak. Karena apa? Karena di sini tidak sejenis. Di sini akar 3, di sini akar 2. Kalian bisa memahami mana akar-akar yang sejenis dan tidak sejenis? Setelah itu, untuk contoh yang nomor 4, itu akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6 sama dengan akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 itu ini tidak bisa kita jumlahkan ya karena di sini ada bilangan berpangkat, maka harus kita operasikan perpangkatannya terlebih dahulu. Jadi 10 pangkat 2 itu adalah 100 ditambah 5 pangkat 3 adalah 125. Kemudian dikurangi di sini akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi pangkat 3 pangkat 6 per 2. Sehingga sama dengan akar 100 ditambah 125 yaitu 225 dikurangi 3 pangkat 3 dari 6 dibagi 2. Sehingga di sini akar pangkat 225 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk 15 pangkat 2. Dikurangi 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, di sini akar pangkat 2 dari 15 pangkat 2 itu akarnya hilang karena di sini 2 per 2. Kalau dijadikan dalam bentuk pangkat. Jadi hanya 15 dikurangi 27 sama dengan negatif 12. Contoh yang kelima,
akar pangkat 2 dari 2 pangkat 10 ditambah akar pangkat 3 dari negatif 4 pangkat 6. Nah, atau kita bisa menggunakan langkah penyederhanaannya seperti ini. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 10 itu kita rubah menjadi pangkat perkalian. Jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Pangkat dipangkatkan lagi kan artinya dikalikan. Jadi 5 dikali 2 adalah 10, sama kan? Kemudian ditambah akar pangkat 3 dari negatif 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi negatif 4 pangkat 6. Sama hasilnya dengan ini. Nah, untuk itu kita bisa menyederhanakan dengan cara di sini. Di sini kan akar pangkat 2. Di sini pangkat 2. Kita sederhanakan, kita coret. Kemudian sehingga hasilnya ini akar pangkat 3 dengan 3 di sini. Ini juga kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah tinggal 2 pangkat 5. Akarnya hilang. Ditambah negatif 4 pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 5 adalah 32 ditambah negatif 4 pangkat 2 itu adalah 16. Sehingga sama dengan 48. Untuk itu bisa dipahami ya. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan tugas 2. Coba kalian kerjakan nomor 1 dan sampai 3. Langkah pengerjaannya, coba kalian perhatikan video penjelasan yang sebelumnya tadi untuk membantu kalian memahami dari soal berikut. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa diskusikan dengan guru matematika pada kelas kalian masing-masing atau pada teman di grup WA. Atau juga kalian bisa searching di YouTube atau di Google. Demikian video pembelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.